Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, kelas A2. Di sini saya akan menerangkan materi mata kuliah bimbingan konseling dengan materi bimbingan konseling Islami. Langsung saja kita mulai. Definisi bimbingan konseling Islami. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance, dan konseling merupakan serapan dari kata konseling. Guidance berasal dari akar kata guide yang secara luas bermakna mengarahkan atau to direct, memandu to pilot, mengelola to manage, menyampaikan to describe, mendorong to motivate, membantu mewujudkan helping to create, memberi to giving, bersungguh-sungguh to commit, pemberi pertimbangan, dan bersikap demokratis democratic performance. Sehingga bila dirangkai dalam sebuah kalimat, konsep bimbingan adalah usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan menyampaikan arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan agar yang diberi bantuan mampu mengelola apa yang menjadi harapannya. Pengertian bimbingan secara umum dikemukakan oleh Prayitno bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dengan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Secara etimologi, kata konseling berasal dari kata counsel yang diambil dari bahasa Latin yaitu concilium, yang artinya bersama atau bicara bersama. Makna konseling melingkupi proses hubungan atau interaction, menekankan pada permasalahan yang dihadapi klien atau performance relationship, profesional, nasihat, advisable, sehingga kata kunci yang bisa diambil dari definisi tersebut adalah proses interaksi pihak yang profesional dengan pihak yang bermasalah, yang lebih menekankan pada pemberian advice yang advisable. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang, beberapa konseli atau konseli. American School Counselor Association mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada konseli. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu konseli dalam mengatasi masalah. Islam berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar yang secara harfiah selamat. Menurut Abuddin Nata, secara harfiah, Islam berasal dari bahasa Arab salima yang berupa sulatsi mujarrad, kata yang berakar dari 3 huruf, yang antara lain memiliki arti to be safe atau terpelihara, sound atau terjaga, unharmed tidak celaka, intact safe atau terjaga, secure terjaga, to be unobjectional, blameless
faultless, to be certain, established, to escape, terjaga, turn over, melewati, dan surrender, pengabdian. Dalam istilah sorof, kata Islam merupakan isim masdar dari fi'il sulasi majid, kata yang mendapatkan satu tambahan huruf aslama, yuslimu, islaman, yang berarti submission atau pengabdian, resignation, kembali ke jalan yang lurus, reconciliation to the will of God, kembali mengikuti kehendak Tuhan. Sedangkan muslim merupakan subjek atau pelaku isim fa'il yang bermakna orang menurut ajaran Islam. Ahmad Mubarak berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bimbingan konseling agama adalah bantuan yang bersifat mental spiritual, diharap dengan melalui kekuatan iman dan ketakwaannya kepada Tuhan, seseorang mampu mengatasi sendiri problema yang sedang dihadapinya. Mubarak juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan konseling Islam adalah al-irsyad al-nafs, yang diartikan sebagai bimbingan kejiwaan, satu istilah yang cukup jelas muatannya dan bahkan bisa lebih luas penggunaannya. Bimbingan kejiwaan yang dimaksud bukan sebatas yang bersifat saja, akan tetapi melatih konseling untuk mampu meluapkan akhlak mulia. Tujuan bimbingan konseling Islam membentuk dan mengembangkan manusia menjadi pribadi yang utuh sebagai hamba Allah yang memiliki tugas menjadi khalifah di bumi, baik dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak, maupun dalam bidang pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan masyarakat, agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pandangan yang lain mengenai tujuan konseling Islami juga disampaikan oleh Ahmad Mubarak. Bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yang secara rinci yang dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai, mutmainnah, bersikap lapang dada, rodiyah, dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya atau maradiyah. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun di lingkungan alam sekitarnya. Fungsi bimbingan konseling Islami. Menurut Tohari Musnamar, fungsi konseling Islam tidak berbeda dengan fungsi pendidikan Islam. Ia menyebutkan fungsi konseling Islami terdiri dari beberapa fungsi, diantaranya adalah 1. Fungsi preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang. 2. Fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang. 3. Fungsi preservatif, yakni membantu individu agar situasi dan kondisi yang semula baik atau terpecahkan dan kebaikan itu bertahan lama. Dan 4. Fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik agar menjadi baik atau menjadi baik sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.
Asas-asas bimbingan konseling. Asas dapat diartikan sebagai dasar pijak, fondasi, atau dasar pembentukan. Pemenuhan asas-asas bimbingan konseling akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan atau kegiatan. Menurut Prayitno, ada beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Segala sesuatu yang dibicarakan konseli kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Konseli diharapkan secara sukarela dapat merasa terpaksa menyampaikan masalah yang dihadapinya, dan konselor juga memberikan bantuan secara ikhlas. Asas-asas bimbingan yang konseling selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah konseli diharapkan membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah dan mau menerima saran-saran dan masukan dari pihak luar. Dan yang keempat adalah asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan pada saat sekarang. Dan yang kelima adalah asas kemandirian. Pelayanan bimbingan konseling bertujuan menjadikan konseli mandiri, mampu mengenal diri sendiri, dan mampu mengambil keputusan oleh dan untuk diri sendiri. Dan yang keenam adalah asas kedinamisan usaha. Pelayanan bimbingan konseling menghendaki terjadinya perubahan konseli, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah asas kenormatifan. Usaha bimbingan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik norma agama, norma adat, norma hukum, maupun kebiasaan sehari-hari. Dan yang kedelapan adalah asas keahlian. Usaha bimbingan konseling perlu dilakukan secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik, dan alat yang memadai. Dan yang kesembilan adalah asas alih tangan. Asas alih tangan yaitu jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan pada konselor, dapat mengirim individu kepada badan yang lebih ahli. Prinsip bimbingan konseling Islami. Menurut Juntika, agar pelaksanaan layanan bimbingan dapat berjalan dengan baik dan lancar seyogyanya, seseorang konselor harus memahami beberapa prinsip yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan konseling konvensional. Di antaranya adalah 1. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, hendaknya bimbingan bertitik tolak berfokus pada individu yang dibimbing. Dan yang ketiga adalah bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik sendiri. Masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Prinsip-prinsip selanjutnya yaitu 5. Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Dan 6. Bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Yang ketujuh, program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan. Dan yang kedelapan, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada dalam ataupun di luar lembaga penyelenggara pendidikan. Dan yang kesembilan, hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur bimbingan konseling. Satu adalah masalah. Masalah yaitu suatu yang menghambat, merintangi, menghalangi, mempersulit dalam usaha untuk mencapai tujuan. Hal yang semacam itu perlu ditangani oleh konselor bersama-sama dengan konseling. Yang kedua adalah objek bimbingan konseling Islami atau konseling. Objek bimbingan konseling Islami adalah orang yang menerima atau sasaran dari kegiatan bimbingan konseling. Dalam hal ini disebut dengan konseli atau konseli. Konseli adalah orang yang sedang menghadapi masalah karena dia sendiri tidak mampu dalam menyelesaikan masalahnya. Dan yang ketiga adalah subjek bimbingan konseling Islami atau konselor. Adapun subjek bimbingan konseling Islam di sini adalah orang yang melontarkan kegiatan bimbingan konseling, yaitu konselor. Konselor adalah orang yang dengan sepenuh hati membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Syarat untuk menjadi pembimbing dan konselor Islami adalah yang pertama, menurut Tohari Musnawar, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bimbing atau konselor Islam antara lain kemampuan profesional atau keahlian yang meliputi menguasai bidang permasalahan, metode dan teknik, menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan konseling Islam yang sudah dihadapi, memahami landasan filosofi, memahami landasan-landasan keilmuan, mampu mengorganisasikan layanan bimbingan Islami, dan mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan Islami. Yang kedua adalah sifat kepribadian yang baik atau akhlakul karimah. Kemampuan bermasyarakat, berukhuwah Islamiyah. Berhubungan pembimbing agama Islam harus memiliki kemampuan sosial yang tinggi dan ketakwaan kepada Allah. Ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh pembimbing agama Islam. Selanjutnya masih syarat menjadi pembimbing dan konselor Islami, yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sifat kepribadian yang baik, jujur, bertanggung jawab, sabar, ramah, dan kreatif, dan mempunyai kemampuan, keterampilan, dan keahlian profesional serta berwawasan luas dalam bidang konseling. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.